Halo semuanya. Oke. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Dan perkenalkan, nama aku Gadis Wiyabuana. Dan sebelum kita mulai beberapa pembicaraan kita pada pagi hari ini, menuju siang hari ini, izinkan kita untuk sedikit mulai sesi kali ini dengan sedikit tebak-tebakan. Karena mungkin nanti materinya bakal sama pembicaraan yang lainnya akan lebih banyak hal-hal berat gitu kan. Jadi kita sedikit tebak-tebakan. Dan tebak-tebakannya adalah dari dua fotoku. Sama seperti pada waktu kita TK. Coba dong teman-teman di sini, eee, cari perbedaannya antara 2 fotoku yang ada sekarang, bukan dengan aku yang sekarang di sini ya, tapi dengan 2 fotoku yang ada dari pertengahan tahun 2019 dan juga aku di pertengahan tahun 2021. 2 perbedaan yang mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung adalah seperti selayaknya anak teknik, yang pertama fotoku pasti gondrong ya, gitu. Kita pasti pernah sebagai anak teknik cowok pasti pernah yang namanya punya foto gondrong gitu. Dan yang kedua, seperti selayaknya anak mahasiswa baru, di foto-foto pertama kita kuliah, pasti kita pernah foto yang sangat bersemangat gitu. Dan itulah yang terjadi dengan diriku, yang pertama aku sudah terbukti menjadi mahasiswa lama di ITS dengan batik rambut yang gondrong, dan aku terbukti pernah menjadi mahasiswa baru di ITS yang masih semangat-semangatnya. Tapi, seperti teman-teman semua di sini juga yang pernah merasakan pandemi, satu hal yang paling terlihat adalah berat badanku bertambah 45 kilogram. Berarti ibuku sukses untuk ngasih aku makan yang enak berarti saat itu gitu. 75 kilo di tahun 2019 dan 120 kilo di tahun 2021. Hanya dalam waktu 2 tahun aku bisa menikmati makanan ibuku karena pandemi dan mungkin teman-teman semua di sini juga merasakan pandemi itu membawa banyak perubahan gitu kan ya. Tapi dari 2 tebak-tebakan itu ada satu perbedaan yang mungkin teman-teman belum pernah tahu dari 2 foto ini adalah ada perbedaan lainnya. Perbedaan pertama adalah di tahun 2019, aku menjadi mahasiswa baru di semester 4 itu selalu berkata bahwa aku pasti bisa. Apapun yang dikasih oleh dosen, cutting, ataupun bahkan semua orang, tanggung jawab apapun tuh aku selalu bilang, aku pasti bisa. Sampai di satu titik aku pernah ditunjuk menjadi salah satu ketua event terbesar di ITS di angkatanku, ini loh ITS, dan itu aku bilang, aku bisa. Tapi di 2021, yang kondisinya saat itu aku pandemi, dan bahkan di saat itu aku cuman kuliah online aja, aku merasa bahwa diriku nggak bisa. Dan yang kedua, perbedaan selanjutnya adalah ketika di 2019, dalam kondisiku yang seperti itu, dengan banyaknya aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bilang ke diriku sendiri, yang mungkin teman-teman juga pernah merasakan bahwa nggak apa-apa, aku pasti bertahan. Itu di 2019. Tapi di 2021, teman-teman bisa lihat bahwa aku saat itu merasa bahwa aku nggak bisa bertahan. Gimana ya caranya aku bisa bertahan? Yang ketiga, perbedaan yang bisa teman-teman lihat adalah dulu, dan yang mungkin teman-teman sekarang rasakan adalah bahwa, oh aku punya mimpi tinggi, aku bisa melewati mimpi yang aku buat sekarang, dan aku bisa melewati diriku daripada batas yang aku set sekarang. Tapi, itu dulu. Bahkan di saat itu aku punya banyak cobaan yang lebih besar daripada diriku di 2021. Tapi ketika teman-teman lihat, di 2021, aku sampai di titik bahwa, udah, cukup, aku sudah sampai di batasku. Buat teman-teman yang nggak tahu, di titik itu bahkan aku pernah berkomunikasi sama dosenku untuk bilang, "Pak, gimana ya caranya untuk aku bisa cuti kuliah?" Padahal dulunya, aku adalah orang yang bahkan bisa ikut megang jadi ketua event, jadi ikut lomba di mana-mana, bahkan mengerjakan tugas dengan baik gitu. Tapi di titik 2021 teman-teman bisa lihat bahwa di saat itu aku sampai menyerah dan bilang, "Pak, gimana ya caranya cuti kuliah?" Dan itu cuma dalam waktu 2 tahun. 2 tahun yang itu nggak sampai 20% dari total umur hidupku. Umur hidupku sekarang 22 tahun, dan itu cuma 2 tahun loh. Dan tapi itu bisa merubah diriku sampai seperti itu. Dari aku yang dulu orangnya bener-bener semangat untuk kuliah dan sebagainya, sekarang malah jadi orang yang di tahun 2021 itu, udah cukup, aku mau berhenti untuk melakukan semuanya, aku mau menyerah. Sampai di satu titik aku konsultasi dengan psikolog, pertama kali satu konsultasi dengan psikolog, dia bilang, "Dek, kamu nggak mau masuk di rumah sakit jiwa aja. Biar kamu tinggal di rumah sakit jiwa aja, biar kamu nggak keep harming yourself gitu. Biar kamu nggak melukai dirimu sendiri." Gitu. Tapi kenapa sih? Kenapa? Dari aku seorang yang selalu bisa menyemangati diriku sendiri sampai pada akhirnya menjadi diriku sendiri yang 2021 itu bertambah 45 kilogram dengan perbedaan yang seperti ini gitu kan ya. Kenapa?
Mungkin karena dulu aku terlalu fokus untuk bilang, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kita sebagai mahasiswa baru, apalagi buat teman-teman yang masih rantau, mungkin buat teman-teman yang udah terbiasa online sekarang offline, kita selalu bilang ke diri kita, ada setiap masalah kita selalu bilang, aku bisa kok, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa bertahan, aku bisa menjalankannya, aku bisa untuk melampaui mimpiku sendiri. Gitu. Tapi, apa yang kita lakukan setelah itu, kita lupa. Kita terlalu fokus dengan tujuan kita terlalu fokus dengan kita sebagai mahasiswa, sampai kita lupa. Kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri. Yang ternyata kalau teman-teman sadari, ini sudah menjadi salah satu guyonannya anak ITS. ITS, iso turu sangar. Dan kalau teman tahu, itu yang aku rasakan juga. Bahwa ternyata kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri, bahwa ternyata kita itu kecapean loh. Kita banyakkan begadang, gitu kan. Kita juga menjadi orang yang memendam emosi sendirian. Karena kita dituntut untuk bisa selalu menjadi yang paling optimal. Dan bahkan untuk kebanyakan orang yang sekarang sudah punya LinkedIn, kita akan menjadi overthinking dan merasa kurang. Itu yang selalu kita rasakan gitu kan. Dan aku lupa untuk mendengarkan diriku. Tapi di satu titik, aku sudah mendengarkan diriku. Yang lebih parahnya lagi ketika aku sudah mendengarkan diriku adalah, ternyata aku denial. Aku sudah ngerasa capek, aku udah ngerasa bahwa aku memendam masalahku sendirian, aku juga udah overthinking lihat LinkedIn yang dengan I'm so glad kayak gitu. Aku jadi denial, enggak kok, enggak apa-apa gitu. Ya karena aku berpikir bahwa diriku baik-baik aja. Dalam saat itu, di 2019, aku berpikir aku adalah orang yang prima gitu. Aku berpikir bahwa diriku baik-baik aja. Tapi ternyata aku salah. Aku salah besar dan hal itu membuatku menjadi semakin lebih parah. Aku jadi orang yang capek banget, jadi orang yang kecewa, jadi nggak punya tenaga, marah, menyerah. Semua emosi buruk itu pernah aku rasakan dan di saat itu ternyata aku baru sadar. Aku ketika berkonsultasi dari psikolog ke psikolog, akhirnya bertemu dengan satu psikiater, dia baru mendiagnosa aku bahwa aku ternyata bipolar gitu. Dan itu yang membuatku semakin parah. Jadi orang yang dulu prima, ternyata aku bipolar loh gitu. Dan itu membuatku benar-benar down. Dan itu juga sampai di titik terendah yang tadi aku bilang bahwa bipolar, aku sampai marah ke diriku sendiri, aku nggak bisa banyak ngomong ke banyak orang, bahkan sampai ngechat dosenku sendiri, ngechat psikiaterku sendiri untuk bilang, "Pak, psikiaterku, Ibu, Bu, kapan aku bisa konsultasi?" Itu diwakili oleh bapakku. Sampai setitik itu aku merasa minder sama diriku sendiri, aku marah ke banyak orang, aku nggak jelas emosinya, semua hal yang benar-benar ada di diriku itu terjadi di 2021. Dan parahnya adalah sampai di titik orang tuaku itu merasa bersalah. Sebagai seorang orang tua, pasti kita pernah ya, punya masalah dan dikira sama orang tua itu masalah itu karena orang tuaku gitu. Tapi di titik itu aku baru sadar. Mereka bilang bahwa mereka nggak bisa bantu apa-apa. Mereka merasa bersalah bahwa mereka nggak bisa bantu apa-apa. Tapi aku sadar bahwa gimana ya caranya mereka bisa bantu. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak, nggak pernah loh minta bantuan bener-bener secara sadar ke orang tua kita. Kita nggak pernah bilang, "Pak, Ma, anakmu ini di rantauan loh. Kita tadi makan aja kebingungan. Kita tadi kuliah, udah nulis laporan banyak-banyak, terus dicoret sama asisten dosen kita, disuruh ngulang." Gitu. Kita nggak pernah cerita sebanyak itu ke orang tua. Buat teman-teman yang sudah, bagus banget. Gitu. Tapi kalau dalam kasusku saat itu, aku nggak pernah. Karena aku merasa bahwa diriku prima, aku nggak butuh bantuan orang lain, aku nggak butuh bantuan orang tua. Yang penting orang tua cuma tahu bahwa anakmu di Surabaya itu baik-baik aja. Itu yang aku rasakan. Karena saat itu, aku nggak pernah bilang, aku butuh bantuan. Dan saat itu juga, oke, ya udah aku butuh bantuan dan akhirnya aku meminta bantuan kepada psikiater. Bukan cuma psikolog tapi juga psikiater. Dan aku melatih untuk bilang bahwa aku butuh bantuan, aku butuh bantuan, aku butuh bantuan. Bukan cuma ke orang tuaku aja. Dan yang mungkin, ini juga teman-teman semuanya merasakannya. Dari saudara, sahabat cerita, teman kuliah, bahkan sampai rekan kerja. Teman-teman pernah nggak sih dalam satu kondisi, teman-teman itu ada tugas kelompok, terus tiba-tiba teman-teman yang ngerjain tugas kelompok itu sendiri. Ini banyak yang mengangguk berarti pernah gitu kan ya. Dan itu rahasia umum mahasiswa gitu kan ya. Lah kenapa? Karena kita nggak pernah mau minta tolong dan jujur ke mereka. Padahal itu kan tanggung jawab bersama. Tapi kita memendamnya sendirian. Kita nggak mau bilang ke mereka bahwa, ini tugas bareng-bareng loh. Ayo aku minta tolong, kita kerjakan sama-sama. Dan itu mungkin akan pernah teman-teman rasakan. Oleh karena itu, aku berusaha untuk meminta bantuan ke semua itu, bahkan sampai ke orang-orang yang mungkin nggak terdekat. Ke psikiater, bahkan sampai aku juga coba cek untuk ke coach juga, ataupun kemanapun orang-orang yang mungkin aku tahu bahwa itu tuh bisa. Gitu. Tapi,
Itu semua nggak mudah. Kalau teman-teman tahu, itu nggak mudah dan teman-teman mungkin pernah merasakan semuanya. Teman-teman pernah rasanya meminta bantuan, tapi nggak mudah loh untuk kita bisa bilang bahwa kita nggak mau minta bantuan. Kenapa ya? Kok sampai kita, mahasiswa, yang mungkin sadar dan bahkan sampai sudah ada guyonan ITS, Iso Turu Sangar, susah untuk meminta bantuan. Kenapa ya? Aku akan memberikan 3 alasan sederhana yang sering aku dapati ketika aku banyak ngobrol dengan teman-temanku juga di luar sana, di platform yang sudah tersedia. Oh, kenapa ya mereka alasannya? Dan juga ke psikiater juga. Alasan pertama adalah mungkin karena kita selalu dididik untuk menjadi orang yang mandiri. Itu was a great thing. Aku nggak akan nyalahkan didikan karena ngapain kita menyalahkan lingkungan gitu ya. Itu nggak ada masalahnya dan itu bagus banget untuk kita menjadi seorang yang mandiri. Kita selalu menjadi orang yang punya kebanggaan loh. Bahkan kalau ingat, teman-teman ingat, coba deh ingat. Teman-teman kapan pertama kali bisa pulang sekolah sendirian dan teman-teman merasa bangga? Kapan teman-teman ketika menjejakkan kaki pertama di Surabaya untuk yang merantau, terus, aku udah gede ya, aku udah merantau. Gitu. Itu pasti pernah dong ada perasaan apresiasi seperti itu gitu. Kita terlalu banyak diapresiasi di hal-hal yang memang membuktikan bahwa kita mandiri. Tapi, karena kita terlalu banyak diapresiasi di hal-hal yang membuat kita menjadi mandiri, kita terjebak persepsi kita sendiri. Oh, berarti kalau aku nggak mandiri, kalau aku nggak menjadi orang yang kuat, berarti aku menjadi orang yang lemah. Berarti aku ngerepotin banyak orang. Dan itu masalah yang kedua. Kita terlalu banyak persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa, oh kalau misalkan kita nggak mandiri, berarti kita lemah dan sebagainya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah, ini yang paling parah. Dan yang mungkin yang teman-teman rasakan juga. Yang pertama, kita udah sadar nih bahwa, oh memang kita nggak bisa selamanya jadi orang yang mandiri. Kita selamanya juga, nggak apa-apa kok untuk kita meminta bantuan. Gitu. Yang menjadi permasalahan adalah di otak kita tuh punya banyak perasaan loh. Gitu. Ini yang aku rasakan, kita punya banyak perasaan, dada itu terasa sesak, ada banyak cerita yang mau kita omongkan ke banyak orang, tapi ketika ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Lebih parahnya kayak cewek, ketika di chat, GPP. Nah gitu kan. Ya ini, yang terjadi antara otak dan mulut kita itu berbeda. Cara kita tidak bisa mengungkapkan emosi kita ke banyak orang itu seperti ini. Gitu. Jadi, dari 3 alasan tadi, aku akan nge-breakdown-nya menjadi bagaimana? Bagaimana cara kita mengatasi 3 alasan tadi. Yang pertama, teman-teman perlu paham bahwa bertumbuh dan bertahan itu berbeda loh. Kita terlalu fokus untuk melihat diri kita ketika kita bertumbuh. Bertumbuh itu definisinya adalah kita bisa melangkah lebih jauh dari satu titik ke titik yang lainnya. Tapi kita lupa, dari untuk bisa di titik itu, kita kan harus bisa bertahan. Kayak teman-teman sekarang. Kita bertumbuh itu kita dari satu semester ke semester yang lainnya. Tapi bertahan itu, kita bertahan di semester itu. Sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman itu sebenarnya lebih sering merasakan susahnya bertahan di semester itu loh. Bukan susahnya bertumbuh di semester itu. Gitu. Nah tapi kita terlalu fokusnya untuk mandirinya. Bukan ke arah bertahannya. Gitu. Seperti jati, maaf kok coretannya jelek banget ya, kan anak teknik, bukan anak gambar ya. Di sini bisa dilihat bahwa seperti jati itu kita bertumbuh itu ke atas gitu ya, kita bertumbuh. Tapi kita lupa bahwa seperti jati juga ada saatnya dia tuh menjadi lemah. Ada saatnya lingkungan itu tidak mendukungnya gitu. Dan di saat itu jati memilih untuk menggugurkan daunnya. Dia memilih untuk ya udah nggak apa-apa, aku memang lemah kok. Tapi lemahku ini bisa untuk bertahan hidup. Dan itu yang perlu teman-teman tahu bahwa kita sebagai seorang manusia bertumbuh dan bertahan itu 2 hal yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah logika sederhana karena aku dari anak sistem informasi. Jika A maka B, jika tidak A maka tidak selalu tidak B. Aku mungkin teman-teman bingung ya, gimana cara kita, mungkin buat teman-teman yang belum paham sama familiar sama informasi ini akan bingung. Sebenarnya adalah, jika kucing, maka hewan berkaki 4. Tapi apakah kalau bukan kucing, maka dia bukan hewan berkaki 4? Nggak selalu. Masih ada anjing, masih ada sapi, masih ada kambing, gitu kan. Dan itu yang perlu teman-teman pahami. Sama seperti ketika kita nanti menghadapi masalah, biar kita tidak terjebak dengan persepsi kita sendiri. Gampang. Kalau aku mandiri, berarti memang aku harus diapresiasi. Kalau aku kuat sekarang, berarti aku hebat. Tapi belum tentu loh, kalau misalkan kita sekarang itu tidak mandiri, bukan berarti kita nggak perlu diapresiasi. Makanya dari tadi aku bilang, kita nggak usah menyalahkan lingkungan. Kita rubah sendiri persepsi kita, biar seenggaknya persepsi kita tenang. Kita bilang ke diri sendiri, oh nggak apa-apa kok kalau emang kamu itu lagi butuh bantuan, nggak apa-apa. Lebih baik merepotkan sekarang daripada berdampaknya seperti aku. Harus dari satu psikolog ke psikolog lainnya, dari satu psikiater ke psikiater lainnya. Karena nggak dapet yang cocok. Bahkan sampai saat itu orang tuaku memilih untuk bekerja di India dan akhirnya pulang ke Indonesia. Dan bekerja di Indonesia, cuman buat apa? Biar buat anaknya.
biar buat anaknya biar baik-baik aja. Yang tadinya aku berpikir, oh aku nggak bakal merepotkan orang tua dengan cara aku nggak bercerita. Tapi dampaknya ternyata lebih besar daripada yang aku kira. Jadi sama, ternyata mungkin memang perlu kita bilang ke orang tua bahwa, "Pa, Ma, aku butuh bantuan. Teman-teman, aku butuh bantuan." Gitu. Yang ketiga selalu orang bilang, yang ketiga adalah, oh ayo kita latihan caranya untuk mengekspresikan, memahami dan juga menjelaskan apa yang terjadi. Kalau aku enggak. Aku ada 3 yang aku lakukan, dan ini yang aku latih bersama psikiaterku dulu adalah pertama, kita perlu tahu dulu mengetahui emosi kita itu apa. Yang kedua, kita perlu memahami emosi kita itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita perlu memulainya. Langkah pertama yang aku lakukan adalah apa? Apa yang aku lakukan di sini adalah, teman-teman misalkan lagi capek sama semua hal, emosiku ini apa ya? Emosiku apakah cuma sekedar capek? Apakah emosiku ini ternyata lebih dari sekedar capek? Atau mungkin karena aku pengen marah ke seseorang? Gitu. Pernah nggak sih teman-teman sekarang ketika teman-teman lagi dihadapi masalah, teman-teman berhenti sebentar, terus teman-teman tanya, emosiku kenapa ya? Dan yang ini yang aku buktikan. Saat itu baru 1 bulan yang lalu, ibuku kena stroke yang kedua kalinya. Dan saat ini, ibuku saraf motoriknya sudah nggak bisa digunakan yang sebelah kanan. Dalam konteks aku sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir, dan adanya kerjaan magang juga, dan juga ibuku seperti itu. Saat itu aku berusaha untuk melatih diriku, yang aku rasakan ini apa sih? Apakah aku sedih? Apakah aku capek? Apakah aku mau marah sama lingkunganku? Apa seperti apa? Itu yang perlu teman-teman tanyakan sama diri teman-teman sendiri. Jadi coba tanyakan, aku kenapa ya? Gitu. Yang kedua adalah tadi, aku kenapa ya? Setelah teman-teman, aku capek. Karena tadi kondisinya adalah ibuku yang seperti itu, aku capek. Capeknya kenapa? Capeknya karena aku merasa punya banyak beban di dalam diriku. Gitu. Dan yang itu perlu teman-teman kalahkan. Bebannya itu seperti ini, bebannya itu seperti itu yang perlu teman-teman cari dengan cara bagaimana. Bagaimana ya cara kita untuk menyelesaikannya? Fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam dunia bisnis itu juga ada namanya root cause analysis. Jadi teman-teman cari tahu akarnya apa, terus teman-teman cari tahu bagaimana ya caranya. Gitu. Itu di sini tuh. Nah, tadi itu memang gak mudah. Dan sekali lagi gak mudah. Karena sampai sekarang aku masih belajar untuk bisa bilang minta bantuan ke semua orang. Aku masih belajar dan masih sama kayak teman-teman. Masih ada yang kerja kelompok yang aku kerjakan sendiri dan sebagainya. Dan ya gak apa-apa. Gitu. Karena memang aku ngerasain itu semua. Sekali lagi tadi aku bilang bahwa itu nggak mudah, gitu kan. Tapi coba deh teman-teman pikir. Ternyata lebih nggak mudah untuk kita menjalani semuanya sendirian loh. Lebih nggak mudah untuk kita mengerjakan tugas kelompok yang seharusnya buat 5 orang, tapi kita kerjakan sendirian. Ya karena nggak mudah untuk mengerjakan semua sendirian. Jadi coba tanyakan sama teman-teman. Lebih baik aku belajar untuk meminta bantuan, atau aku belajar untuk mengerjakan semuanya sendirian. Teman-teman sendiri yang bisa milih karena nggak ada yang salah kok. Selama teman-teman bisa untuk melakukannya. Tapi aku bakal ngasih contoh, karena aku juga masih belajar, aku bakal bilang, teman-teman, aku minta bantuan buat teman-teman. Ayo, sama-sama, mulai hari ini, kita coba yuk, ciptakan lingkungan rumah yang aman, buat teman-teman semuanya, buat lingkungan kita, untuk bisa meminta bantuan, dan mendengarkan kalau ada orang yang meminta bantuan. Kita ciptakan lingkungan itu dari lingkungan terkecil, dari keluarga dulu, dari saudara dulu, dari teman-teman kita sendiri. Gitu. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Karena, dari aku, kenapa kok kita butuh itu? Aku adalah salah satu orang yang selamat dan bisa berdiri hari ini karena aku memulai untuk meminta bantuan. Dan akan ada banyak orang di luar sana yang sama-sama butuh bantuan. Dan mungkin karena dia nggak pernah didengarkan atau mungkin karena dia nggak tahu cara yang meminta bantuan. Ayo kita bantu mereka dan pertama kali bantu teman-teman sendiri yang sekarang punya masalah, yang punya banyak kekecewaan ataupun punya banyak perasaan sesak di dada. Buat teman-teman, biar teman-teman bisa survive dan bisa bertahan lebih baik dari aku sekarang. Itu dari aku, terima kasih.